aku akan langsung ke intinya. Willy memulai berbicara setelah sekian menit mereka saling diam menegang. Cepat katakan bocah setan, apa mau lo? Desak Ray yang sudah muak melihat wajah pria di sofa seberang. Willy tersenyum sebelum berucap. Keluarga Austin sudah mati. Perkataannya itu sontak membuat semua pasang mata menatap terbelalak, melihat reaksi mereka bertiga. Sebelah sudut bibir Willy kembali berkedut terangkat tersenyum. Aku yang membunuh mereka dengan caraku. Lagi-lagi perkataan Willy membuat semua pasang mata di sana melebar tak berkedip. Mereka tahu dengan maksud dari arti kata caraku, yang pastinya dibunuh secara sadis dan menyakitkan menggunakan racun mematikan. Hingga dalam beberapa menit keheningan kembali membentang, diselimuti ketegangan yang mencekam. Yah, sudah sepantasnya mereka mendapatkan ganjarannya, bukan? Karena berani menyentuh keluargaku. Dan yang paling membuatku murka, mereka telah membuat gadis manisku melupakanku. Tutur Willy terdengar santai seakan membunuh adalah hal biasa bagi dia. Lalu, apa yang lo berikan pada Kasa sampai dia bersikap aneh tadi? Willy menatap sinis disertai senyuman angkuh ke arah Ray. Oh, hanya cairan pengembalian ingatan. Lagian tak mungkin aku akan membiarkan dia merasakan sakit dari hasil buatan tanganku. Tiba-tiba Pak Bram terbatuk dan mengeluarkan sebuah cairan lengket dari mulut. Seketika Ray dan Bu Anita melotot terkejut. Papa? Ucap mereka bersamaan dan langsung memburu menghampiri Pak Bram. Lelaki parubaya itu masih terus terbatuk dengan terus mengeluarkan darah dari mulut. Papa? Papa? Bu Anita sudah tak terkendali menangis sambil membantu Pak Bram mengusap cairan lengket bau anyir itu dari mulutnya. Brengsek lo, geram Ray beranjak hendak menyerang, namun tiba-tiba tubuh dia terhuyung hingga ambruk kembali terduduk ke sofa. Sialan, apa yang lo lakuin pada kita? Menggeram Ray merasakan kaki dan tangannya lemas serasa tak ada tulang. Tatapan Ray sangat tajam seperti ingin mengoyak tubuh lelaki yang sedang terduduk santai dan tersenyum itu. Memang apa yang aku lakuin? Bukannya aku hanya diam saja dari tadi? Sahut Willy terdengar tak meyakinkan. Bajingan, bocah setan, apa mau lo sampai meracuni keluarga gue? Tawa menggelegar penuh kepuasan Willy. Dia mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan kuning kemerahan. Mudah saja, hanya ada 2 mauku. Dan kalian cukup mengiyakannya saja, jika kalian ingin penawar ini. Geraham Ray mengkerat geram. Dia semakin ingin menyerang lelaki di seberang sofa itu. Namun, apa daya tubuh dia tak bisa bergerak sama sekali seakan lumpuh dan tak bertulang. Brengsek, umpat Ray merutuki ketidakberdayaannya. Baiklah, kami akan menuruti kemauanmu, tapi cepat berikan penawar itu padaku. Ibu Anita bersuara sudah tak sanggup melihat sang suami yang terus terbatuk mengeluarkan darah. Mah, Ray ingin mencegah, namun apalah daya, dia juga tidak bisa membiarkan Pak Bram mati. Lagi-lagi tawa kepuasan penuh kemenangan Willy. Pertama, katakan dengan jujur bahwa aku adalah kakaknya pada Resa. Dan untuk kedua, mulai sekarang aku akan tinggal di sini. Hah? Apa maksud lo dengan permintaan kedua? Nyolot Ray tak terima. Apa kau lebih ingin aku membawa Resa, sehingga kau tidak akan bisa bertemu lagi dengannya? Tidak, bukan gitu maksud gue. Ray menghembuskan napas kasar menahan egonya. Baiklah, gue menyetujuinya. Jadi sekarang cepat berikan penawar itu. Willy tersenyum miring beranjak berdiri lalu melemparkan botol kaca kecil tersebut ke arah Pak Bram.
yang langsung ditangkap oleh Bu Anita. Penawar itu hanya untuk dia yang batuk darah, ucap Willy sambil melangkah mengambil alih tubuh Mikasa yang tak sadarkan diri itu dari gendongan ajudannya untuk digendong olehnya. "Woi, brengsek, setan, berikan penawarnya," kata-kata makian terus terlontar dari mulut Ray, menatap kepergian Willy yang sedang melangkah ke arah tangga. "Bocah setan, sialan," umpat Ray dengan napas memburu menahan amarah yang sudah diambang batas. "Apa Tuan akan membiarkan orang itu lumpuh?" "Biarkan saya langsung membereskannya saja sekaligus, Tuan," tanya seorang pria berjas rapi yang mengikuti Willy yang tengah berjalan di anak tangga membawa tubuh Mikasa. Willy tersenyum penuh arti. "Tidak perlu, cairan itu hanya bekerja sementara. Dalam waktu 1 jam lagi dia akan kembali normal." "Baik, Tuan." Kemudian ajudan itu melirik punggung tegap lelaki di hadapannya. "Apa Tuan benar-benar akan tinggal di rumah ini? Kenapa Tuan tidak langsung membawa adik Tuan saja?" Lagi-lagi Willy tersenyum. Kali ini senyuman dia terlihat manis dengan tatapan hangat. Dia menatap wajah gadis yang ada dalam gendongannya itu. "Jika aku terlalu egois dan terburuk, mungkin aku akan dibenci olehnya." Sementara di luar rumah, sebuah motor terhenti tepat di sebelah mobil yang berjejer. Doni yang pertama kali sampai, dia menatap heran dengan alis berkerut aneh. "Apa ini? Kenapa di rumah si Ray banyak mobil? Apalagi sedang ada tamu ya?" gumam Doni sembari turun dari motor. "Kak, kok pintu rumahnya terbuka lebar ya? Apa biasanya begitu?" Olivia yang sama-sama merasa aneh, dia bertanya sembari melepaskan helm di kepala. Begitupun Doni ikut melepaskan helm. "Tahu tah, kita lihat aja ke dalam." "Oi, burik, bentar napa?" Suara Tania menghentikan pergerakan mereka. Mereka menoleh, yang ternyata Tania masih berada di ambang pagar bersama motor. "Ngapain lo di situ? Bukannya masuk malah jadi penjaga gerbang," ucap Olivia. "Lo kagak lihat halaman rumah udah kagak ada tempat parkir. Mau ditaruh di mana motor gue, bego? Apa mau ditumpangin aja ke atas mobil?" Olivia dan Doni mengedarkan pandangan yang memang benar. Halaman rumah, bahkan garasi rumah itu, sudah penuh oleh mobil-mobil dan motor berukuran besar terparkir secara serampangan. "Ya udah, parkir aja di luar gerbang dulu. Mentang-mentang motor gue Matic yang paling murah di antara kendaraan di mari harus terkucilkan. Ini namanya diskriminasi." Oceh Tania tetap bergerak menuntun motornya keluar pagar untuk diparkirkan di luar gerbang. "Baguslah kalau murah, setidaknya kalau digondol maling pun lo kagak akan nangis darah kan?" Olivia menimpali dengan candaan menakut-nakuti. "Sialan lo, gini-gini motor hasil kerja keras gue," kesal Tania sembari melepaskan helm dan mengaitkannya ke kaitan di bagasi motor.